pada tanggal 9 Juni 2025 kemarin merupakan jubileum bagi Tahta Suci. Perayaan jubileum dibuka dengan sebuah refleksi yang diberikan oleh Suster Maria Gloria Riva dari Kongregasi Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento atau Kongregasi Penyembah Abadi Sakramen Maha Kudus. Dalam kesempatan ini hadir pula Paus Leo ke-14. Berikut ini saya bagikan refleksi suster tersebut. Suatu kehormatan bagi saya bahwa Bapak Suci Paus Fransiskus selama masih hidup bersama dengan Monsignor Fisichella telah berpikir tentang saya, dan dengan itu juga ordo atau kongregasi para penyembah abadi Sakramen Maha Kudus untuk peristiwa besar ini yang menyangkut negara Vatikan dan seluruh Kuria. Namun merupakan kehormatan yang lebih besar lagi bahwa Tuhan telah mengizinkan saya berbicara di hadapan Anda yang mulia Paus Leo ke-14. Kita disatukan oleh Regula Santo Agustinus yang kami pelajari berkat Beato Giuseppe Bartolomeo Menocchio, pemimpin pertama kami. Kami juga telah disetujui oleh Paus bernama Leo, yaitu Paus Leo ke-12, yang tepat 200 tahun yang lalu memproklamasikan dan memimpin tahun jubileum tahun 1825. Setelah Anda yang mulia, saya ingin menyampaikan salam, rasa terima kasih, dan penghargaan saya kepada semua kardinal yang amat mulia, kepada semua anggota terhormat Kuria Roma, dan kepada otoritas negara Vatikan. Yang mulia, para hadirin yang terhormat, saudara-saudari sekalian, saya telah tinggal selama 10 tahun di Republik San Marino. Nilai dari negara-negara kecil dalam dunia yang terglobalisasi saat ini sangat berharga. Nilai yang tidak boleh disia-siakan dan harus dipertahankan dengan segala daya yang ada. Negara-negara kecil ini dengan tradisi khas dan kunonya menjaga harapan tetap hidup di dunia yang berisiko kehilangan akar sejarahnya sendiri. Dalam bahasa sehari-hari, mereka bisa dikatakan sebagai penjaga benang harapan. Kutipan ini tidaklah kebetulan. Saya ingin mengarahkan perhatian kita semua pada istilah Alkitabiah untuk kata harapan, tikva, yang akarnya berasal dari kata kaf, yang berarti tali atau benang. Kaf menyiratkan gambaran tali yang terentang kencang antara dua titik, bukan yang kendor. Maka dalam bahasa Alkitabiah Ibrani, harapan dimiliki oleh orang yang berakar pada masa lalu, namun mampu melompat ke masa depan dengan hidup dalam kencangnya rentangan di masa kini. Jangan kehilangan akar, jangan takut pada masa depan. Bagaimana kita sekarang dalam gereja kita ini, dalam negara kecil ini di mana gereja merupakan bagian yang dominan, dapat menjaga ketegangan antara masa lalu dan masa depan tetap hidup? Keseimbangan antara masa lalu dan masa depan adalah akar besar dari harapan. Saat ini kita beresiko hidup dalam nostalgia terhadap masa lalu yang memang telah berlalu, yang dapat berujung pada tradisionalisme yang kerap terlepas dari realitas masa kini. Atau malah berlari menuju masa depan yang belum ada, jatuh dalam futurisme ilusi, yang tidak mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan zaman sekarang. Namun masa lalu dengan luka dan kejayaannya bisa menjadi landasan kuat untuk menjalani masa kini dengan ketegangan yang benar. Dalam kaitan ini saya teringat pada karya De Chirico berjudul Kembalinya Anak yang Hilang. Giorgio de Chirico secara tradisi Yunani namun berdarah bangsawan Italia. Datang ke Italia pada usia 18 tahun
dan bergabung dengan gerakan futuris yang mendukung intervensi dalam Perang Dunia Pertama. Tetapi ketika ia dirawat di Ferrara pada tahun 1917, ia menyadari bahwa tidak ada perang yang mampu memberi masa depan dan harapan. Maka pada tahun 1922, ia melukis dirinya sebagai anak yang hilang, sosok manusia buatan diri sendiri, seperti boneka berotot yang meninggalkan landscape Mediterania dan budaya Kristen Greko-Latin menuju Ferrara yang merah di dalam monumen-monumen dan avant-garde-nya. Tapi seperti dalam perumpamaan Injil, terjadi sesuatu yang tak terduga. Ia mengalami keterasingan. Seorang ayah yang dilukis seperti patung Yunani turun dari alasnya dan menyambutnya. Ya, masa lalu datang menghampiri kita, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk meluncurkan kita ke masa kini, dengan menatap masa depan yang penuh harapan. Berharap berarti hidup untuk sesuatu yang abadi. Kita pun bahkan lebih dari De Chirico muda, hidup dalam dunia yang berpacu cepat, di mana kemajuan bisa menjadi berkah besar, namun juga bahaya besar. Dunia di mana alat komunikasi sosial membentuk kehidupan sosio-kultural yang baru. Namun hati-hati, alat tetaplah alat, dan oleh karenanya pengguna tidak boleh melepaskan akarnya. Tidak boleh ikut berlari tanpa arah yang jelas, tapi harus tahu kemana arah tujuannya. Seperti yang ditulis Santo Agustinus, tak seorang pun dapat berlari dengan benar jika ia tidak tahu kemana ia harus berlari. Saudara-saudari terkasih, kita tahu kemana kita harus berlari. Yohanes dan Petrus yang berlari ke makam kosong Kristus adalah satu-satunya lari yang dapat ditempuh oleh gereja dan dunia tanpa rasa takut. Itu adalah cara berlari orang yang tahu bahwa harapan terletak pada kehidupan sejati, kehidupan kekal. Keabadian berada di hadapan kita, di hadapan orang yang percaya maupun tidak, di hadapan seluruh umat manusia. Bila kita hanya bekerja untuk cakrawala sempit dan biasa-biasa saja, maka kita bekerja dengan sia-sia. Kita harus bekerja demi cakrawala besar dari kehidupan yang tidak pernah mati. Hidup dengan selalu bertanya, apakah yang sedang kita lakukan saat ini? Menghubungkan kita secara erat pada kebenaran yang adalah kasih dan keabadian. Itulah harapan. Berharap berarti menegaskan kebenaran yang menghormati kehidupan dari awal hingga akhir, yang menghormati martabat setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, agama, atau kebangsaan, yang menghormati adat dan budaya setiap bangsa sebagai kekayaan universal yang besar. Apa sebenarnya makna terdalam dari tahun jubileum, kalau bukan untuk membantu kita merenungkan hal-hal terakhir? Kita semua pernah disentuh oleh kefanaan hidup, dan punya kewajiban untuk bertanya pada diri sendiri tentang makna hidup. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin mengusik jiwa, menimbulkan rasa gagal, tapi di saat seperti itulah muncul gadis kecil dari ketiadaan, yang menurut penyair Prancis Charles Piggy dalam bukunya Il Portico del Mistero della Seconda Virtù disebut sebagai harapan. Ya, jika iman dan kasih penting untuk hidup dalam hubungan dengan Allah dan sesama, harapan penting untuk memahami perjalanan sejarah. Kejeniusan Piggy adalah mengembalikan kita pada hubungan mendalam antara harapan dan kerendahan hati. Orang rendah hatilah yang benar-benar kuat, mampu memandang hidup dengan mata penuh takjub, kata Victor Hugo. Kerendahan hati juga menang atas musuh terbesar manusia, yaitu si jahat, yang justru menyerang tempat di mana kekudusan paling besar, seperti negara Vatikan, tempat di mana kuasa Kristus paling melimpah melalui mereka yang mempercayakan diri padanya. Karena itu,
Kita harus mempersenjatai diri dengan kerendahan hati untuk melihat dengan mata yang takjub langkah-langkah kecil namun pasti dari harapan. Ekaristi, sakramen harapan kita. Pendiri kami, Beata Maria Magdalena dari Inkarnasi atau penjelmaan, menulis bahwa kata-kata terakhir seorang kudus merupakan hal yang paling penting untuk diingat, yang menjadi dasar harapan bagi yang ditinggalkan. Maka kata-kata terakhir Kristus pada perjamuan terakhir menghubungkan iman kepada Bapa dan harapan akan kehidupan kekal dengan kasih di antara kita. Harapan erat kaitannya dengan kerinduan terdalam Yesus, agar semua menjadi satu. Ekaristi adalah bekal harapan menuju kehidupan kekal, yang secara ajaib mengikat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita tahu bahwa dalam Ekaristi, kesatuan semua manusia diungkapkan dan diwujudkan. Namun, mengetahui ini saja tidak cukup. Kita harus percaya dan menyatakannya melalui hidup kita sebagai pria dan wanita perdamaian dan persatuan. Bagaimana mengalahkan pandangan yang biasa dan memupuk rasa takjub? Di masa kesulitan besar, masa Napoleon, dengan diculiknya Paus Pius ke-7 dan kehancuran Kuria Roma, Yesus menunjukkan kepada pendiri kami, kota Roma, sebagai tempat untuk memulai karyanya. Paus yang tinggal di Quirinale saat itu memahami pentingnya pendirian ini dan menginginkan biara pertama kami tepat di sisinya. Meskipun Maria Magdalena diasingkan di Firenze dan bisa saja mendirikan di sana, Yesus menghendaki agar dari Roma, pusat kekristenan, muncul seruan besar untuk memandang Ekaristi dan darinya memperoleh kekuatan, doa, dan pencerahan untuk membimbing umat manusia dan gereja di antara penganiayaan dunia dan penghiburan ilahi. Pandanglah sakramen Maha Kudus seperti memandang ular tembaga kuno. Itu bisa menyembuhkan kita dari kejahatan, memurnikan pandangan kita, dan membuat kita mampu bernubuat. Kita tidak perlu takut. Kita punya sekutu besar, Tuhan yang mencintai kita dengan kasih kekal dan selalu berbelas kasih kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah membiarkan diri dibentuk olehnya dan melaksanakan pencerahan dari Roh Kudus, terutama melalui Ekaristi dan perawan Maria, tanda harapan yang pasti. Tanda harapan yang pasti. Kita juga memiliki sekutu besar lainnya, Ratu Keindahan, perawan Maria. Saya mengajak kita semua untuk beralih ke satu gambar terakhir, Madonna dari Port Iligat, dilukis oleh Salvador Dali setelah ledakan bom atom, simbol tragedi yang bisa muncul dari ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa etika. Madonna dalam lukisan tersebut memiliki wajah istri Dali, yang bernama Gala, sumber penghiburan baginya. Dalam lukisan tersebut tanda-tanda kehancuran, lengkungan tua tempat Maria duduk hancur total, seperti intuisi kita yang tua tapi penuh dengan tanda kerusakan. Seekor ikan, simbol Kristus, tergeletak mati, dan gunung-gunung melayang di atas air. Tapi Dali juga menabur tanda-tanda kebangkitan, telur di tengah lengkungan, malaikat dengan tangan terentang, dan perempuan hamil mirip Maria. Dalam momen pendek pendekatan pada iman, Dali menyatakan bahwa Maria menjaga kita dalam kegagalan dan potensi kita, seperti ia menjaga anak di pangkuannya. Rahim belas kasih Maria dan Sang Bayi Ilahi terbuka seperti pintu yubileum harapan. Di pusat rahim Maria ada Yesus, dan di dalam Yesus ada roti Ekaristi. Kristus sambil memandang roti itu memegang dua hal, semesta dan sabda, kebijaksanaan manusia dan ilahi.
Dengan demikian, Yesus mengajarkan kita menemukan kembali jalan harapan dengan menatap roti Ekaristi, mengambil kekuatan dari masa lalu untuk menafsirkan masa kini secara orisinal, bertaruh pada masa depan, dan percaya pada bantuan Maria Salus Populi Romani, Lanua Coeli, pintu harapan dan penghiburan. Ya Maria, Bunda penghiburan dan harapan, doakanlah kami.